nama saya Cisha dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan menjelaskan lebih dalam apa itu lingkaran. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Halo, Hai, saya Ningfa Nurul Aulia. Saya Ayla Latifah. Mulman. Hai, kenalkan nama saya Muhammad Salim Novianto. Nama saya Alvin Milan. Pengertian lingkaran adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari sekumpulan titik dengan jarak yang konstans atau teratur. Ciri-ciri lingkaran: yang pertama, memiliki satu titik pusat. Yang kedua, tidak memiliki sudut dalam. Yang ketiga, memiliki sejumlah sudut sejumlah 360 derajat dan lain-lainnya. Yang pertama ada titik pusat. Titik pusat yaitu titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Jadi lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat ke titik lengkungan atau keliling lingkaran. Nah, gambarnya di sini. Diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada titik lengkungan dan melalui titik pusat. Gambarnya di sini. Apotema adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur. Biasanya garis ini tegak lurus dengan tali busur. Selanjutnya adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik lengkung pada lingkaran dan tidak melewati titik pusat. Selanjutnya ada juring. Juring adalah bagian dari sebuah lingkaran. Nah, juring ini adalah isi dari lingkaran. Biasanya hanya memiliki satu daerah saja. Selanjutnya adalah tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam yang diapit oleh busur dan tali busur. Selanjutnya ada busur. Busur adalah garis lengkung lingkaran yang menghubungkan dua titik seberang lingkaran. Selanjutnya kita tadi sudah berkenalan dengan unsur-unsur lingkaran. Nah, seringkali kita jumpai rumus phi. Phi itu apa sih? Nah, jadi phi ini tuh memiliki angka 22/7 atau 3,14. Dari mana angka tersebut? Nah, jadi angka tersebut didapatkan dari garis apotema dan juga diameter. Nah, jadi rumusnya itu keliling lingkaran dibagi diameter. Nah, contoh ada di sini keliling lingkaran sebesar 44 cm. Memiliki diameter sebesar 14 cm. Nah, di sini kita pakai rumus ini ya, keliling lingkaran dibagi diameter, yaitu keliling lingkarannya 44 dibagi 14. Nah, 44 dibagi 14 menghasilkan 3,14. Atau bisa kita perkecil dengan 44 sehingga hasilnya 22/7. Nah, baik, di sini ada soal sebuah koin memiliki jari-jari 5,5 cm. Berapakah keliling dan luas? Nah, jadi di sini kita hitung kelilingnya dulu. Di sini ada K sama dengan 2 kali V kali R. Kita tulis di sininya 2 kali V-nya kita pakai 3,14 dan R-nya 5,5. Kenapa pakai 3,14? Karena di sini kelipatannya bukan 7 jari-jarinya. Lalu kita kali 2 kali 3,14, hasilnya 6,28 dikali 5,5. Jawabannya 34,5. Nah, ini jawabannya. Untuk yang luas, di sini ada luas sama dengan V kali R pangkat 2. Untuk V kita tetap pakai 3,14 kali, ini kan R-nya pangkat 2, berarti jari-jarinya kita hitung 2 kali. 5,5 kali 5,5. Di sini kita hitung dulu yang 3,14 kali 5,5. Hasilnya 17,27. Lalu dikali juga ke 5,5. Hasilnya 94,98. Nah, ini jawaban yang luas. Selanjutnya adalah contoh soal untuk menghitung panjang busur. Nah, adapun contoh soalnya adalah panjang busur lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 30 derajat adalah, langsung kita kerjakan aja ya. Nah, adapun untuk rumus panjang busurnya adalah titik sudut per 360 derajat dikali 2 VR. Nah, 2 VR ini adalah keliling lingkaran ya. Nah, berhubung di sini sudut pusatnya adalah 30 derajat, jadi kita langsung ganti saja. Ini menjadi 30 derajat per 360 derajat dikali 2 V, dan V-nya itu kita tuh memakai 22/7 dikarenakan 21 adalah kelipatan 7 ya jari-jarinya tuh. Nah, jadi 2 dikali 22/7 dikali R-nya itu 21 cm. 21. Nah, karena ini pecahannya terlalu besar, kita sederhanakan aja. 30 bagi 1 sama dengan 1, 360 derajat dibagi 30 sama dengan 12. Dikalikan, dikarenakan 21 merupakan kelipatan 7, jadi kita coret saja. Coret, tersisa 3. Nah, kita tinggal mengalikannya saja. 2 kali 22 sama dengan 44 dan dikalikan 3. Nah,
sekarang hasil dikali. Nah, 44 itu dikali 3 sama dengan 132 ya. Nah, sekarang tinggal lihat saja. 1/12 kali 132 sama dengan 132 dibagi 12 sama dengan 11. Nah, jadi hasil akhirnya untuk panjang busur adalah 11 cm. Di sini saya akan menjelaskan untuk cari panjang apotema. Ada satu soalnya yaitu panjang OP sama dengan 13 cm, lalu panjang PQ yaitu 20 cm. Pertanyaannya adalah tentukan panjang OP atau apotema. Nah, untuk menjawab ini ada rumusnya yaitu apotema kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi setengah kali busur kuadrat. Lalu jawaban. Kita menjawab. Kita tulis dulu diketahuinya. Kali busur 24 cm dan jadinya 13 cm. Ditanyakan ya, panjang apotema. Jadi rumusnya kan apotema kuadrat R pangkat 2 dikurangi setengah kali busur pangkat 2. R-nya itu 13 cm. Jadi 13 pangkat 2 dikurangi setengah kali busurnya adalah 24 cm pangkat 2. Lalu kita tulis lagi 13 pangkat 2 dikurangi ini digunakan menjadi 12 pangkat 2. Lalu 13 pangkat 2 yaitu 169 dikurangi 12 pangkat 2 yaitu 144. Jadi 169 dikurangi 144 adalah 25. Sini apotemanya pangkat 2. Jadi dipindahkan menjadi akar 25. Lalu disederhanakan menjadi 5 cm. Sekian. Selanjutnya yaitu ada contoh soal mencari luas juring, yaitu juring AOB. Nah, jadi di sini sudah diketahui ya, jadi jaringnya itu 7 cm dan juringnya itu 60 derajat. Nah, jadi di sini rumusnya itu udah A atau alfa dibagi 360 derajat dikali V dikali dari pangkat 2. Nah, selanjutnya itu di sini A-nya itu atau alfanya itu 60 derajat. 60 derajat dibagi 360 derajat. Nah, dikali dengan V. Di sini V-nya kita pakai 227. Setelah itu, jari-jarinya itu 7 cm. Jadi 7 dikali 7. Nah, selanjutnya kita perkecil ini ya, cara menghitungnya 60 bagi 61 dan 1 bagi 60 itu 6. Dan untuk selanjutnya, ini coret-coret misalkan 1 2. Jadi ini cara menghitung luas juring AOB. Selanjutnya adalah soal menghitung luas tembereng. Nah, adapun untuk soalnya adalah hitunglah luas tembereng dari sebuah lingkaran dengan jari-jari 7 cm jika sudut pusatnya 60 derajat. Nah, langsung kita jawab saja ya. Adapun untuk luas tembereng adalah luas juring dikurang dengan luas lingkaran. Nah, kita tulis dulu ya terlebih dahulu luas juringnya. Luas juring itu sama dengan sudut A per 360 derajat dikali VR kuadrat. VR kuadrat ini bisa juga yaitu luas lingkarannya. Nah, sudutnya itu kan adalah 60 derajat. Jadi kita ganti saja 60-nya dengan 360. Jadi kita ganti saja A-nya itu dengan 60. Nah, jadi 60 derajat per 360 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7. Nah, kenapa 7 kali 7? Karena ininya ya, karena R kuadrat ini sederhanakan saja. Nah, langsung saja kita sederhanakan bilangan ini dengan 60 bagi 60 bagi 60 sama dengan 1, 300 bagi 60 sama dengan 6 dikali 22 per 7 dikali 7 kali 7. Nah, kita catat saja ya ini 7 7. Kita hitung 1 per 6 dikali 22 dikali dengan 7. Nah, kita tinggal hitung aja ya, untuk mempermudah kita tuliskan terlebih dahulu 1 per 6 dikali 22 kali 7 adalah 154. Nah, sama dengan 154 per 6 sama dengan 25,66. Nah, kita sudah mendapatkan luas juringnya ya. Luas juringnya. Sekarang kita menghitung luas lingkarannya. Nah, adapun untuk rumus luas lingkaran adalah 1 per 2 kali A kali T. Nah, 1 per 2, kita A-nya itu adalah jari-jari ya, 7. Nah, jadi 1 per 2 dikali 7 dikali 7. Sama dengan 1 per 2 dikali 49, karena 49 adalah 7 kali 7 ya. Nah, 1 per 2 dikali 49 adalah 24,9. Nah, kita sudah mendapatkan luas lingkaran dan luas juringnya ya. Sekarang tinggal kita kurangkan saja. Jadi, luas juring kurang luas lingkaran sama dengan 25,66 dikurang 24,5 ya, ini saya ada 5. 24,5 sama dengan 1,116 cm persegi. Nah, ini adalah untuk hasil luas tembereng.